Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Saya, Juliano Angelus Wangku dari kelompok 7, sebagai pemateri pertama, akan membawakan materi mengenai manfaat perjanjian kerja bersama dalam hubungan industrial bagi pengusaha dan pekerja atau buruh. Dalam hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, secara yuridis, pekerja atau buruh dikatakan bebas. Ini disebabkan Indonesia mengandung suatu prinsip di mana Indonesia tidak mengakui atau menghendaki tidak adanya seorang yang boleh diperbudak. Namun, secara sosiologis, buruh dikatakan tidak bebas. Ini disebabkan kurangnya lowongan pekerjaan bagi pekerja, sehingga terpaksa seseorang dalam konteks ini buruh menerima hubungan kerja meskipun hubungan kerja atau pekerjaan yang akan diberikan kepadanya memberatkan buruh tersebut. Akan tetapi, seringkali pekerja atau buruh diperas majikan dengan upah yang relatif rendah. Oleh sebab itulah, pemerintah mencoba untuk mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini buruh, dari kekuasaan majikan, guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan kemudian pada pasal 18D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dipertegas bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam suatu hubungan kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak seluruhnya mengatur hak dan kewajiban buruh dan pengusaha, seperti jam masuk kerja, jam pulang kerja, mutasi, tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan istri ataupun suami, tunjangan perumahan, izin tidak masuk kerja, dan lain sebagainya. Guna menjamin adanya kepastian hak dan kewajiban antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha atau gabungan pengusaha, diperlukan antara lain adanya perjanjian kerja bersama atau yang kita kenal dengan PKB. Perjanjian kerjasama atau perjanjian kerja bersama adalah merupakan suatu prasarana hubungan industrial yang sangat strategis di perusahaan. Bila dilihat dari segi pembuatannya, dilakukan secara demokratis melalui perundingan secara musyawarah untuk mendapat mufakat antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan manajemen yang isinya mengatur hak dan kewajiban dalam pelaksanaan proses produksi barang maupun jasa. Penyelesaian mengatur bagaimana menyelesaikan keluh kesah dan perselisihan yang terjadi, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan tugas masing-masing. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan dari pembentukan perjanjian kerja bersama atau disebut dengan PKB adalah menciptakan ketenagaan bekerja dan ketenagaan berusaha dalam perjanjian perburuhan. Kesepakatan kerja bersama atau disebut dengan KKB atau disebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Collective Labor Agreement atau disebut dengan CLA. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Collective Arbeids atau disebut dengan Verkon COA. Perjanjian ini dalam Kasahana Hukum Indonesia berdasarkan ketentuan dalam kitab undang-undang kita atau kitab KUHP Perdata kita untuk dalam membuat perjanjian kerja bersama atau disebut dengan PKB itu sendiri, yang merupakan salah satu bentuk pengetahuan atau syarat-syarat kerja
yang diperlukan adanya serikat pekerja, serikat buruh sebagai wakil pekerja buruh, ya, pekerja atau buruh, dan perjanjian kerja bersama disebut memulai perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh, sehingga proses pembentukan perjanjian kerja bersama atau disebut dengan PKB tersebut mengandung unsur partisipasi dan pekerja atau buruh juga. Lebih dari itu, dengan partisipasi ini juga merupakan cara untuk bersama-sama memperkirakan dan menetapkan nasib perusahaan untuk masa depan. Jadi tujuan akhir pengetahuan hak dan kewajiban tersebut adalah untuk kelangsungan hidup, ya, untuk kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak, antara dasar peningkatan dari produktivitas dan juga dari kinerja perusahaan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Maka mutlak diperlukan adanya kondisi ketenagaan bekerja atau industrial pasca. Sekian saja materi yang saya presentasi. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada teman yang membawa atau kepada pemandu materi. Terima kasih, saya kembalikan. Tujuan perumusan perjanjian kerja bersama atau PKB adalah juga untuk melibatkan para pekerja atau buruh melalui serikat pekerja atau serikat buruh dalam perundingan dengan pengusaha untuk menentukan hak dan kewajiban pekerja serta kewenangan dan kewajiban pengusaha. Dengan demikian, kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dapat terus ditingkatkan. Perundingan bersama adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses negosiasi antara pekerja atau buruh dan pengusaha serta perwakilan mereka sehubungan dengan setiap isu yang terkait dengan syarat-syarat kerja atau hal lain yang merupakan kepentingan bersama pekerja atau buruh dan pengusaha. Kebebasan untuk membuat suatu perjanjian melalui perundingan dan bermusyawarah antara pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh dapat menciptakan suatu hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha. Adanya hak berunding dan bermusyawarah adalah sangat diperlukan dalam hubungan industrial. Pada realitanya, masih ada begitu banyaknya lagi perusahaan yang belum memiliki perjanjian kerja bersama atau PKB. Maka perlu dihimbau agar seluruh perusahaan membuat perjanjian kerja bersama atau PKB sebagai sarana yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Adanya kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak merupakan hal yang penting untuk mewujudkan hubungan yang serasi antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Fungsi perjanjian kerja bersama tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum ketenagakerjaan sebagai pedoman induk pengaturan hak dan kewajiban bagi pekerja atau buruh dan pengusaha, sehingga dapat dihindarkan adanya perbedaan penafsiran teknis pelaksanaan hubungan kerja. Jadi, perlunya perjanjian kerja bersama tersebut adalah untuk memuat penegasan ketentuan yang telah diatur oleh hukum ketenagakerjaan.
Di samping itu, perjanjian kerja bersama memuat beberapa ketentuan yang belum diatur secara spesifik oleh pemerintah seperti skala dan tingkat upah, jaminan sosial, tata tertib kerja, dan penyelesaian keluh kesah pekerja dan penyediaan fasilitas bagi serikat pekerja. Pada dasarnya, para pihak dalam perjanjian kerja bersama bebas untuk menentukan syarat material dalam perjanjian mereka sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, undang-undang membatasi kebebasan para pihak dalam menentukan syarat material tersebut. Pembuatan perjanjian kerja bersama dilandasi dengan itikat yang baik, yang berarti harus ada kejujuran dan keterbukaan para pihak, serta kesukarelaan atau kesadaran tanpa ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain yang dilaksanakan secara musyawarah. Perjanjian kerja bersama yang dibuat antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha berlaku bagi pengusaha dan pekerja atau buruh dan harus dilaksanakan kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama dalam hubungan industrial adalah bagian dari hukum ketenagakerjaan dan jika dilihat dari fungsi dan tujuannya tidak terlepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu yang pertama, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga hak-hak manusia. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Keikutsertaan buruh dalam menentukan syarat-syarat dan kondisi kerja lainnya melalui perjanjian kerja bersama dan kerjasama dalam menentukan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja ini merupakan sarana untuk meningkatkan hubungan kemitraan buruh dan pengusaha sehingga perjanjian kerja bersama merupakan sumber hukum perburuan otonom yang paling objektif. Dengan adanya perjanjian kerja bersama dalam suatu hubungan kerja, diharapkan akan tercipta suatu kedamaian dan ketenangan dalam melaksanakan hubungan kerja pada suatu perusahaan. Melalui perjanjian kerja bersama, perbedaan pendapat dan kepentingan antara pekerja atau buruh dapat dijembatani, semangat memberi dan menerima dapat ditumbuhkan, dan keserasian di antara keduanya lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, perjanjian kerja bersama perlu disebarluaskan ke seluruh perusahaan-perusahaan agar setiap kepastian hak dan kewajiban antar pekerja atau buruh dan pengusaha menjadi lebih jelas.